Berbagai macam cara dilakukan untuk mengendalikan pandemi COVID-19 di Indonesia. Seperti tak cukup hanya dengan kampanye 3M dan razia protokol kesehatan, sekelompok orang mendorong gerakan tes antigen. Apa itu antigen? Mengapa hal tersebut dianggap perlu? Simak wawancara jurnalis Jawa Post TV Yuliana Horisman dengan koordinator tim kerja Gerakan Solidaritas Sejuta Tes Antigen, Alif Imam, berikut ini. Kembali lagi di Bersatu Melawan Corona, dan saat ini para pakar dari berbagai latar belakang profesi menggalakkan gerakan solidaritas sejuta tes antigen untuk Indonesia untuk meredam pandemi COVID-19. Nah, sekarang saya sudah bersama dengan koordinator dari tim kerja gerakan solidaritas sejuta tes antigen, Mas Alif Iman. Apa kabar, Mas? Terima kasih, Yuli. Kabar baik. Kita semua mudah-mudahan tetap sehat ya. Amin. Mas, gerakan solidaritas sejuta tes antigen ini apa sebenarnya? Jadi kalau saya bisa persingkat kronologi, pada awal Oktober itu kondisi testing kita sebetulnya sampai hari ini relatif masih rendah. Sementara tes adalah salah satu kunci dalam rangka mengendalikan pandemi. Lalu ada sejumlah tokoh, saya sendiri hanya yang tentu saja yang kerja-kerja yang angkat-angkat meja lah gitu ya. Sejumlah tokoh berkumpul memikirkan bagaimana supaya masyarakat terlibat aktif di dalam testing. Kenapa begitu? Dasarnya adalah pada tanggal 11 September, Organisasi Kesehatan Dunia WHO merekomendasikan tes cepat antigen, swab. Jadi swab tes antigen itu boleh dipakai dalam rangka screening dan di sejumlah negara boleh digunakan untuk diagnosis dengan catatan bahwa PCR test yang merupakan gold standar adalah cukup lemah di negara tersebut. Bill Gates Foundation, Clinton Foundation dan sejumlah foundation internasional itu lalu memborong 120 juta swab tes antigen dari dua produsen utama di dunia untuk didonasikan ke negara-negara miskin dan berkembang. Nah, pemerintah Indonesia mengajukan juga, Profesor Wiku dari Satgas COVID sempat menyebutkan juga bahwa Indonesia pun mengajukan permintaan bantuan yang sama. Maka para tokoh itu berpikir, kenapa kita nggak menggalangnya di Indonesia? Lalu diperlebar, bertemulah tentu saja virtual ya, 33 tokoh nasional dari berbagai kalangan, ada mantan Wakil Presiden Pak Budiono, ada mantan menteri seperti Pak Kuntoro Magusubroto, Pak Sarwono Kusumatmaja, Pak Emil Salim, kemudian juga ada berbagai tokoh lain dengan latar belakang misalnya mantan Komisioner KPK Eri Riana Harja Pamekas, budayawan Bu Tuti Herati, Gunawan Muhammad, Gusmus dari Rembang juga terlibat dalam gerakan ini, dan Mbak Natalia Subagio dari kalangan film ada Joko Anwar, J. Subiakto, Lola Amaria, Olga Lydia, ada epidemiolog seperti Pandu Riono, ada orang bank dan juga pegiat jazz seperti Pak Sigit Pramono. Jadi dari banyak kalangan kita mendeklarasikan itu berupaya untuk ayo kita semua berdonasi berapapun, lalu kita sumbangkan dalam bentuk alat swab tes antigen. Kalau yang terlibat banyak, kita tahu namanya hukum ekonomi, harga produsen akan lebih murah, gitu, supaya orang bisa dites. Oke, jadi ini melibatkan peran serta masyarakat bisa ikut berdonasi. Nah, nanti uangnya ini, Mas, akan dibelikan apa? Realnya di lapangan seperti apa sih mekanismenya nanti? Ya, jadi kami bekerja sama karena ini kan testing ini adalah satu kegiatan yang harus terorganisir. Walaupun kita juga bisa melakukan tes mandiri, ini ya. Tapi dalam rangka mengendalikan pandemi, testing harus terorganisir, terukur. Jadi kami bekerja sama dengan satgas-satgas daerah. Untuk pertama kalinya, kerjasama kami dengan Satgas Jabar, yang nanti kita akan fokus atau prioritas pada beberapa puskesmas di wilayah Bogor, Depok, Bekasi, dan tambahannya adalah di seputar Bandung Raya. Misalnya Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, gitu ya. Itu kita fokus di situ dulu karena ini kan tentu gerakan ini tidak besar, gitu. Gerakan ini kan inisiatif kecil saja ya, jadi harus milih tempat kerja gitu. Nah, Satgas Jabar berpikir bahwa mungkin bagus kalau terlibat
melakukan testing di wilayah-wilayah itu. Jadi testingnya baru mau masuk ke Jabar? Ya, untuk terutama Bodebek dan Bandung Raya. Tetapi kampanye ini juga kan sebetulnya menargetkan pada aktivitas-aktivitas harian kita ya. Dunia ekonomi terutama, karena Presiden kan sudah meminta agar ekonomi dipulihkan dalam waktu cepat. Kita ada di ada di persimpangan ya, yang Presiden sendiri menyebutkan ini bukan pilihan, dua-duanya harus ditempuh. Covid harus dikendalikan, ekonomi harus jalan. Maka siasatnya adalah semua orang yang berkegiatan ekonomi, dia harus yakin dulu bahwa dirinya negatif. Nah, kami melakukan beberapa kegiatan uji coba, bagaimana satu aktivitas bisa berlangsung secara aman. Misalnya dengan timnya Lola Amaria yang membuat satu film pendek, dibintangi oleh Mariam Supraba. Semua tim dites dulu sebelum syuting. Setelah negatif baru mereka bisa berkumpul. Lalu yang terakhir 12 Desember kemarin dengan timnya Pak Sigit, yaitu menyelenggarakan konser jazz gunung. Ini secara hybrid. Selain virtual juga ada yang off air di lapangan live-nya. Jadi semua kru sebelum masuk ke kawasan dia dites, musisi, artis dites. Jadi tanggal 11 Desember semua itu dites, termasuk beberapa warga yang memang akan bersentuhan dengan kegiatan jazz gunung di Banyuwangi. Pada hari H tanggal 12 penonton yang datang juga dites dengan swab tes antigen ini gitu. Apakah mereka kemudian di situ bisa beraktivitas dengan bebas? Kita memperlakukannya begini, ini satu kawanan. Kalau satu kawanan ini semua sudah dites dan hasilnya negatif, pada dasarnya sekawanan ini di dalam lingkungan terbatas ini dapat melakukan kegiatan-kegiatan seperti biasanya. Boleh nggak pakai masker? Sebetulnya boleh. Gitu. Mereka udah aman ininya ya. Tapi dianjurkan tetap pakai masker. Maka kita bisa lihat misalnya Dira Sugandi nyanyi nggak usah pakai masker. Gitu. Kalau Dira nyanyi kan pakai masker mungkin vokal yang keluar berbeda gitu ya. Pemusik ada yang pakai masker, ada yang enggak. Jadi prinsipnya itu dengan begini aktivitas ekonomi, aktivitas yang lain bisa berjalan dengan baik gitu. Karyawan perusahaan begitu juga, dia harus dites dong. Walaupun ada persoalan ketika dia pulang dari kantor gimana. Dan masyarakat tes harus tiap hari, tiap datang ke kantor gitu. Jadi nah itu model-model itu harus kita cari gitu. Nah gerakan ini sebetulnya memantik upaya inisiatif itu. Ayo kita cari cara, kita cari rumusannya. Salah satu kendalanya kan adalah alat tes mahal. Ya, kalau kita 50 juta aja misalnya, kan kita testing juga nggak mungkin juga 275 juta orang dites gitu, terlalu banyak gitu. Seperempatnya mungkin bisa menjadi mengakibatkan kalau satu kawanan, satu sampel ini beberapa sampel dites, maka satu kawanan itu sebetulnya negatif semua. Ya udah yuk. Kalau 50 juta warga Indonesia bisa ditesting secara rutin, harga pasti turun. Seperti anjuran pemerintah. Tetapkah saya harus dites juga? Ya, karena untuk kepastian gitu. Gini, kita nggak pernah tahu sebab kan dari laporan Satgas sendiri dan Kemenkes kita tahu bahwa orang tanpa gejala jauh lebih besar daripada yang dengan gejala. Jadi testing adalah cara untuk kita tahu sebetulnya perluasan kasus COVID di Indonesia berapa. Itu penting. Buat siapa? Satu, buat kita. Yang kedua, buat pemerintah. Karena dengan begitu, pemerintah tahu wilayah mana yang harus treatmentnya A, wilayah mana treatmentnya B. Dan dengan begitu akan berkonsekuensi pada anggaran. Lalu yang ketiga, kalau sekarang kita gegap gempita datangnya vaksin, pemerintah jadi tahu wilayah mana yang harus divaksin duluan. Dan jumlahnya berapa orang yang harus divaksin. Jadi testing itu penting sekali. Oke, kita jeda sebentar Mas Alif, jangan kemana-mana. Kita kembali lagi setelah yang satu ini tetap di Bersatu Melawan Corona.